Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dengan judul Upaya Pelestarian Lingkungan. Dengan tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih. Kita simak video berikut ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas berikut ini ya. Di sini ada Siti, Edo, Dayu sedang melakukan usaha penanaman pohon. Sedangkan gambar berikutnya ada teman-teman yang lain yang sedang menanam pohon di lahan yang gersang. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa tujuan dilakukannya penanaman pohon? Nah, simak penjelasan Pak Guru berikut ini ya. Namun, sebelum menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Ya, betul, menanam pohon untuk penghijauan atau reboisasi. Pertanyaan yang kedua, di manakah kegiatan itu biasa dilakukan? Nah, anak-anak, kegiatan penanaman pohon biasa dilakukan di kebun atau di ladang yang kosong. Pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu? Yaitu untuk memperindah lingkungan sekitar, membantu penghijauan agar udara segar dan dapat mencegah banjir. Sedangkan pertanyaan yang keempat adalah, apa manfaat dari kegiatan itu? Yaitu membersihkan udara dari polusi dan mengurangi dampak pemanasan global atau biasa disebut global warming. Nah, anak-anak, ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai upaya dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum. Namun, ada pula yang sebaliknya. Ayo kita pelajari bersama ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi dan mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya.
Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan yang pertama, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Coba kalian jawab. Seperti yang Pak Guru tadi jelaskan, bahwa air memiliki syarat-syarat, apalagi air tersebut untuk konsumsi, diminum, ataupun untuk dimasak. Persyaratan yang pertama adalah persyaratan secara fisik, yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Sedangkan syarat yang kedua adalah persyaratan secara kimiawi, yaitu tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH air antara 6,5 sampai 9,2. Sedangkan persyaratan mikrobiologi adalah air yang bersih, tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Nah, air yang biasa digunakan untuk mencuci pakaian adalah air segar yang bersih dan tidak keruh serta tidak mengandung kuman penyakit. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Kualitas air yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman adalah air segar atau air tanah, tidak keruh atau bersih, tidak asin, dan tidak mengandung zat-zat berbahaya atau bahan kimiawi lainnya. Nah, anak-anak, alhamdulillah video pembelajaran hari ini telah usai ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah kita harus menjaga lingkungan, karena lingkungan adalah sahabat kita. Jika kita menjaga alam atau lingkungan, maka alam pun atau lingkungan akan memberikan segalanya bagi kita. Salah satunya adalah memberikan air bersih. Karena air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan bersih, dan yang ketiga adalah menjaga diri dari kerumunan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.